Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 2 pelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. 4. Wajibul waladi nahwa nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula pelajaran yang keempat itu kewajiban seorang anak terhadap nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 1. I'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu haqqun 'azimun 'alaika. Ketahui olehmu wahai sahabat semuanya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu lahu, baginya Nabi itu hakun azimun, ada hak yang besar alaika terhadap dirimu. Artinya Nabi punya hak kepada kita yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan kepada Nabi. Wa haqquhu a'zamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Dan bermula haknya Nabi itu a'zamul huquq, hak yang paling besar sesudah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak Nabi itu mengikuti hak Allah. Hak yang paling besar yang pertama hak Allah, kemudian hak Nabi yang harus kita penuhi. Wal adabu ma'ahu akadul adabi wa aujabuha. Dan bermula beradab bersamanya Nabi itu akidul adab. Itu adab yang sangat kuat, yang sangat dianjurkan. Wa aujabuha, dan adab yang paling wajib. Jadi adab bersama Nabi itu merupakan adab yang sangat-sangat harus dilakukan dan yang sangat wajib. Kenapa? Fahuwal ladzi atta bidinil Islam. Karena dianya Nabi itulah orang atta yang datang ianya beliau bidinil Islam dengan membawa agama Islam. Wa biwasitatihi arafta rabbak, dan dengan wasitohnya Nabi dan dengan perantaranya Nabi arafta rabbaka, engkau mengenal Tuhanmu. Kalau Nabi enggak diutus, mungkin kita enggak mengenal Tuhan kita. Wa farraqta bainal halali wal haram. Wa farraqta, kita atah kepada arafta, dan dengan perantaranya Nabi farraqta, engkau bisa membedakan bainal halali wal haram, antara yang halal dan haram. Karena Nabi menjelaskan, membawa risalah Allah Al-Quran, menjelaskan kepada umat yang mana yang halal, yang mana yang haram. Wa innaka la takdiru an tajziyahu abadan. Dan bahwa sungguhnya engkau itu la takdiru, engkau tidak akan mampu an tajziyahu, akan bahwa engkau balas akannya Nabi abadan, selama-lama. Kalau mau membalas jasa Nabi enggak mungkin, enggak kuat, enggak bisa, enggak sanggup. Nah, cuma kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu tentang beradab bersama Nabi. Fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbah. Maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau mencintai akannya Nabi ghayatal mahabbah, akan sepenuh-penuh cinta. Ghayatal mahabbah, puncak cinta. Fayajibu alaika an tuhibbahu, maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau mencintai akannya Nabi ghayatal mahabbah, akan sepenuh cinta. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh salah satu kamu, hatta, sehingga adalah aku itu ahabba ilaihi, lebih cinta kepadanya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada bapaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Kita dianggap tidak beriman, sehingga Nabi lebih kita cintai daripada anak kita, daripada ayah kita, daripada manusia semuanya, bahkan daripada diri kita sendiri. Nah, inilah tantangannya. Ketika Nabi menyuruh kita melakukan sesuatu, kemudian nafsu kita menyuruh kita untuk melakukan yang lain, ketika itu kita pilih mana? Kalau kita mencintai Nabi, otomatis memilih melakukan apa yang Nabi anjurkan. 2. Wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyaka wa tattabi'ahu fi siratihi. Dan bahwa sungguh tanda mahabbatika, dan bahwa sungguh alamat itu alamat bahasa Indonesia, tanda. Wa inna alamata mahabbatika, dan bahwa sungguh tanda cintamu li rabbika, bagi Rabbmu,
Antuhibba nabiyaka itu bahwa engkau mencintai akan nabimu. Wa tattabi'ahu dan engkau ikuti akannya nabi fi siratihi dalam sirahnya, dalam perjalanan hidupnya. Wajib hukumnya mencintai nabi. Tanda kita mencintai Allah justru dengan mencintai nabi. Dengan cara mengikuti nabi dalam segala perjalanan hidup beliau. Dalam segala kelakuan dan tingkah laku beliau mesti kita ikuti. Kama qala ta'ala sebagaimana telah berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu hai Muhammad. Katakan olehmu hai Muhammad kepada umatmu apa yang harus engkau katakan. In kuntum tuhibbunallah. Jika adalah kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah olehmu akan aku. Yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan ayat ini kepada umat. Jika kalian semua menyatakan cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti apa yang aku perintahkan. Ikuti, patuhi apa yang aku larang. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa tuhibba aidan ahla baitihi dan engkau mencintai pula akan keluarganya Nabi. Nah, kita harus tahu siapa keluarga Nabi, bagaimana kelebihan-kelebihan keluarga Nabi. Kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Siapa saja yang masuk dalam kategori keluarga Nabi. Nah, kalau dalam hadis kasa, hadis ketika turun ayat Innama yuridullahu liyutahhirakum ahlal bait. Ketika turun ayat itu Nabi ada selimut menyelimuti di dalamnya ada Ali, Fatimah, Hasan, Husain alaihimussalam semuanya. Beliau menyatakan Allahumma ya Allah haula'i ahli baiti, mereka itulah keluargaku. Jadi kita harus mengenal siapa keluarga-keluarga Nabi, apa hak-hak mereka yang harus kita laksanakan. Karena hukum mencintai Nabi, hukum mencintai keluarga Nabi wajib. Wa ashabahu dan akan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang mengikuti jejak Nabi. Watajiba alaik wa tuhibba aidan ahla baitihi dan engkau mencintai pula akan keluarganya Nabi. Wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa jami'a ummatihi dan semua umat-umatnya Nabi. Wa fil hadis dalam satu hadis, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintai olehmu akan Allah lima yaghdukum, karena apa yang telah Allah berikan kepadamu dengannya. Apa itu yang Allah berikan? Min ni'amihi, dari segala nikmat-nikmatnya Allah. Wa hibbuni lihubbillah, dan cintai olehmu akan aku karena cinta kepada Allah. Jadi mencintai Nabi itu bagian dari mencintai Allah, karena Nabi utusan Allah. Wa hibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai olehmu akan keluargaku lihubbi, karena cintaku. Kita harus mencintai semua yang dicintai oleh Nabi. Kita harus membenci semua yang dibenci oleh Nabi. Kita mencintai Allah. Apa yang dicintai Allah harus kita cintai. Allah mencintai Nabi, berarti kita harus mencintai Nabi. Apa yang dicintai Nabi, kita harus mencintainya juga. Nabi mencintai, menyayangi keluarganya. Beliau menyatakan, Fatimah bad'atu minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Hasan Husain itu pemimpin pemuda sorga. Fatimah itu Nisaul Alamin, Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin wanita seluruh alam, pemimpin wanita dalam sorga. Nabi mencintai keluarganya, kita juga berkewajiban untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Wafil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, ihfaduni fi ashabi, jaga olehmu akan aku fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Jaga olehmu akan aku fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadan min ba'di. Janganlah engkau menjadikan mereka menjadi gharadan, tujuan, min ba'di, dari sesudahku. Para ulama mengartikan, janganlah engkau menjadikan mereka sahabatku gharadan, tujuan dari sesudahku. Tujuan kita arahkan celaan, cacian kepada sahabat Nabi. Enggak boleh. Kecuali orang-orang yang dikutuk oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi. Nah, itu baru boleh kita cela.
Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Maka barang siapa yang mencintai akan mereka, fabihubbi, maka dengan cintaku, ahabbahum, aku akan mencintai mereka. Siapa dari kita yang mencintai mereka, keluarga Nabi, sahabat Nabi, Nabi akan mencintai kita. Waman abghadahum fabibughdi abghadahum. Maka siapa-siapa yang membenci ia akan mereka, fabibughdi, maka dengan kebencianku, abghadahum, aku benci akan mereka. Kalau kita membenci orang-orang yang dicintai oleh Nabi, Nabi pun akan membenci kita. Wa fil hadisil akhar, dan pada hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh salah satu kamu, hatta yuhibba, sehingga mencintai ia, li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita tidak beriman. Ada juga yang menyatakan tidak sempurna iman kita, sehingga kita mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau semua orang mengamalkan hadis ini, maka dunia ini akan aman. Setiap hal yang kita tidak ingin dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka kita tidak akan melakukannya kepada orang lain. Setiap hal yang kita ingin orang lain melakukan itu kepada kita, maka kita akan melakukannya kepada orang lain. Kita tidak suka orang lain mencuri harta kita, otomatis kita tidak akan mencuri harta orang lain. Kita tidak suka dicela, maka kita pun tidak akan mencela. Ini luar biasa. 3. Wa an tuti'ahu fi jami'i awamirihi kama qala ta'ala, dan bahwa engkau mentaati akannya Nabi fi jami'i awamirihi, pada semua perintah-perintahnya Nabi. Kewajiban untuk taat terhadap segala perintah Nabi. Kama qala Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati ia akan Rasul, maka sungguh telah mentaati ia akan Allah. Yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Karena Rasul mengajak kita untuk taat kepada Allah. Karena Rasul memerintahkan kita sesuatu yang diperintah oleh Allah. Rasul melarang kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum, dan apa-apa yang diberikan kepadamu oleh Rasul. Wa ma atakum, dan apa-apa yang didatangkan kepadamu oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambil olehmu akannya. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang melarang ianya Rasul akan kamu darinya, fantahu, maka terimalah larangannya. Ya, apa yang Rasul anjurkan lakukan, apa yang Rasul larang maka kita tinggalkan. Ini walaupun ayat ini berkaitan dengan pembagian harta fih, harta rampasan perang. Ada orang-orang yang ketika Nabi berikan, dia merasa kurang, protes kepada Nabi. Nah, sehingga Allah menurunkan ayat ini, apa yang Rasul berikan ambil, yang tidak diberikan jangan protes kepada Rasul, harus taslim. Wa min ta'atihi an tansura dinahu, dan sebahagian dari taatnya kepada Rasul, wa min ta'atihi, dan sebahagian dari masuk dalam kategori taat kepada Rasul, yaitu an tansura dinahu, bahwa engkau bela akan agamanya Nabi, biqaulika, dengan ucapanmu, wa fi'lika, dan dengan perbuatanmu. Kita harus bisa membela agama ini dengan perkataan dan perbuatan. Wa tudafi'a an syari'atihi bikulli istita'atika, dan engkau membela dari syariatnya Nabi bikulli istita'atika, dengan seluruh kemampuanmu. Ya, kita bela agama Allah, kita perlu menjelaskan. Kalau ada syubhat-syubhat yang datang, kita harus belajar untuk bisa membantah syubhat itu. Ya, dan kita harus belajar terus supaya sampai kepada tingkat keyakinan bahwa apa yang kita amalkan sekarang, kita benar-benar bisa meyakininya. Ya, jangan setiap pertanyaan, setiap syubhat yang ada dalam pikiran kita harus kita hilangkan dengan cara belajar. Wa an tusalli alaihi kama amarakallahu biqaulih, dan bahwa engkau berselawat kepadanya Nabi kama amarakallah, sebagaimana memerintahkan akan kamu oleh Allah, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Masuk dalam kategori mencintai Nabi, yaitu kita harus banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah yusallun, mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya Nabi, wasallimu taslima, dan tunduklah kamu kepadanya Nabi, atau taslimlah kamu kepadanya Nabi sebenar-benar taslim. Nah, jadi dari ayat ini diambillah lafaz selawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini selawat kepada Nabi, namun dalam hadis ada anjuran supaya kita juga berselawat kepada keluarga Nabi. Setiap kali kita berselawat kepada Nabi, berselawatlah kepada keluarga Nabi. Bahkan berselawat kepada keluarga Nabi itu diwajibkan dalam sholat. Dalam tahiyat akhir itu kita wajib berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berselawat kepada Nabi dan kepada keluarga. Nah, jadi keluarga Nabi itu beda dengan orang lain. Nggak ada orang lain yang dianjurkan untuk berselawat kepadanya selain Nabi dan keluarga beliau. Jadi jangan kita berselawat, selawat butora katanya, selawat puntung. Cuma selawat kepada Nabi saja tanpa keluarga. Makanya dalam kitab ini kita lihat sallallahu alaihi wa alihi, ada tambahan wa alihi. Kemudian selawat itu harus benar, jangan asal-asalan, jangan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu sallam. Ya, sallam. Nggak boleh, harus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang benar. Wa khususan Lailatul Jum'at. Lebih-lebih lagi banyak berselawat Lailatul Jum'at pada malam Jum'at. Wa yaumaha, dan pada harinya Jum'at. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Perbanyak olehmu minas sholah, dari berselawat alayya kepadaku, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, wa lailatil jum'ah, dan pada malam Jumat. Banyak berselawat di hari dan di malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan, ia akan demikian. Kuntu lahu, niscaya adalah aku baginya itu syahidan, menjadi saksi, wa syafi'an, dan pemberi syafaat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau kita mau berselawat kepada Nabi hari Jumat, malam Jumat, mau taat dan patuh kepada Nabi, nah, maka Nabi akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita ini orang baik, hamba Allah yang budiman. Nabi akan memberi syafaat kepada kita pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab, wa ilal marji wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.